Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliana dengan NIM 22105141200011 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Di video ini saya akan mengedukasi kalian tentang bagaimana cara menggunakan atau menerapkan mesin tanam padi atau yang sering kita kenal dengan mesin transplanter, dan juga gimana sih cara meminimalisir kegagalan panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Di sini saya Apriliana dengan NIM 22105141200011 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan memberikan sedikit penyuluhan tentang bagaimana cara menerapkan atau menggunakan mesin tanam padi dan bagaimana sih agar meningkatkan kualitas hasil panen. Seperti kita ketahui, Kementerian Pertanian terus berupaya dalam meningkatkan hasil pertanian di Indonesia demi tercapainya kedaulatan pangan. Satu hal yang dilakukan untuk mendukung adanya peningkatan hasil pertanian yaitu dengan cara memberikan bantuan alat dan mesin pertanian atau yang sering kita sebut alsintan yang dapat memudahkan petani dalam mengolah lahan pertanian dari tahap persiapan lahan, penggarapan, penanaman, panen hingga pasca panen. Mesin transplanter merupakan salah satu yang dikenalkan oleh Kementerian Pertanian kepada masyarakat dalam rangka modernisasi pertanian. Dengan menggunakan mesin ini, petani membutuhkan tenaga yang lebih sedikit. Bahkan mesin ini juga dapat menentukan jarak antar tanam padi yang memungkinkan pertumbuhan yang optimal. Mesin ini bekerja dengan waktu yang lebih cepat daripada menggunakan tenaga manusia. Dengan menggunakan mesin ini, petani malah diuntungkan karena pekerjaan lebih cepat selesai. Saat mesin ini pertama kali dikenalkan Kementerian Pertanian kepada masyarakat, banyak masyarakat yang bingung bagaimana sih cara menggunakan mesin ini. Padahal cara penggunaan mesin ini sangatlah mudah. Cukup dengan cara melakukan pembibitan dalam baki mesin transplanter. Selanjutnya letakkan bibit, kemudian mesin akan berjalan dan tertanam secara otomatis. Cara modern ini dapat menghemat waktu dan juga biaya. Sudah banyak petani mengatakan bisa panen setelah 90 hari, alih-alih biasanya penanaman secara tradisional membutuhkan waktu sekitar 95 hari. Setelah dihitung-hitung juga, petani dapat menghemat biaya hingga 50%. Mungkin apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri ingin bertanya, apakah mesin ini dapat meminimalisir kegagalan panen? Ya, kegagalan panen biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor hama dan juga faktor iklim. Biasanya yang sangat berpengaruh adalah faktor iklim. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan tips bagaimana sih cara agar panen berhasil. Yang pertama, setelah padi berumur 20 hingga 25 hari dilakukan pemupukan tahap pertama. Pemupukan ini tidak boleh asal memilih pupuk, kita harus bisa memilih pupuk yang berkualitas. Yang kedua, membersihkan gulma yang sering mengganggu lahan pertanian. Yang ketiga, melakukan pembasmian terhadap hama. Biasanya hama yang dapat merugikan petani yaitu hama wereng, walang sangit, ulat, dan juga tikus. Selanjutnya, setelah padi menginjak umur 2 bulan atau padi sudah menghijau, dilakukan pemupukan kembali untuk meningkatkan hasil kualitas yang lebih baik. Ini itu saja beberapa tips agar tanam berhasil. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya ingin bertanya, gimana kita bisa mendapatkan bibit padi yang berkualitas? Menjawab, ada beberapa cara agar kita bisa mendapatkan bibit padi yang berkualitas. Yang pertama, bibit padi yang berasal dari bantuan pemerintah yang biasanya disalurkan melalui kelompok-kelompok tani dalam program subsidi pemerintah untuk meningkatkan hasil panen serta produktivitas petani. Yang kedua, bibit padi yang berasal dari tempat pembudidayaan, utamanya jika jenis bibit ini adalah bibit hibrida. Yang ketiga, bibit padi yang berasal dari tanam yang lalu.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Manfaat dari penyuluhan ini adalah memberikan pengetahuan tentang keefisiensian alsintan dalam proses meningkatkan kualitas panen. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian itu saja video penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.